Oke, lanjut Pak. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini bukan sebenarnya lagi saya tadi agak tertarik sama pernyataan Bapak di awal tuh. Ini saya seperti di assessment nih Mas Eka. Nyatanya bukan begitu sepertinya Pak. Ini bukan assessmentnya Bapak, tapi ini assessment ya teman-teman yang mendengarkan ini sehingga bisa besar menjadi seperti Bapak gitu kurang lebih. Insya Allah ya Oke, Rob. amin ya Allah. Oke, kita pertanyaan kedua Pak. Bagaimana misalnya BM atau BC, nauzubillah demosi. Pertanyaannya tulisannya begitu Pak. Bagaimana misalnya BM atau BC, nauzubillah demosi. Tim yang di bawahnya dibina oleh siapa Pak? Dan apakah masih dalam satu jaringan yang sama? Izin jawabannya Pak Reza. Baik, ketika BM dan BC demosi, ya demosi artinya turun karena tidak mencapai target dasar yang ditentukan oleh regulasi. Ya, maka nanti tidak ada di sistem, tidak akan ada pengganti, ya nanti akan didirect langsung sama marketing directornya di Bapak Ibu. Oke, artinya sebenarnya timnya tetap ada di bawah yang bersangkutan atau bagaimana Pak kira-kira Oh enggak, spesifiknya? Mungkin arah pertanyaannya contoh begitu Pak. BM, kalau contoh Nah, BM ya tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan gitu melalui turun. standar dasar yang sudah diputuskan oleh seorang marketing director melalui rapat Rakernas MD ya, karena seluruh regulasi penentuan baik demosi maupun promosi itu berdasarkan keputusan bersama ya para direksi ya direktur marketing, maka nanti dia akan turun. Kalau dia sebelumnya BM, dia turun jadi BC ya, BC Ya, bahkan ya, dia betul. nanti sejajar dengan struktur organisasi Di bawahnya, bawahnya ya. betul. Jadi kalau dia BC, dia turun lagi jadi IS gitu. Dan jangan khawatir rekan-rekan, ya, ketika kita turun berarti bukan sedang mengecilkan teman-teman sekalian para mujahid Baitullah Tanur Warriors, tapi ini adalah sebuah proses di mana kita wajib berkompetisi ya, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang bisa establish dalam bersiar, memberikan manfaat untuk banyak orang dan bisa menjadi role model yang bisa diduplikasi kesuksesannya oleh orang lain ya. Jadi kita bicara bukan masalah quantity, tapi kita bicara masalah quality ya. Banyak orang yang bisa closing, achieve target, misalkan dia kumpulkan, tapi dia nggak establish KPK ya. Timnya Ya, bubar hanya dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Artinya kebermanfaatannya stop, berarti harus ada yang dievaluasi. Apakah ternyata standar operasional prosedur atau KPI, Key Performance Indicatornya memang nggak jalan ya, karena memang tidak ada, karena kan tugasnya BM dan BC itu ada 3. Yang pertama edukasi, yang kedua motivasi, yang ketiga supervisi ya. Berarti edukasinya bisa dianggap tidak berjalan, motivasinya juga nggak berjalan, sehingga dia bisa turun gitu loh. Karena gini, ya. nggak mungkin ketika misalkan struktur organisasi di bawahnya ya, benar-benar dipandu ya, disupport ya kan, sehingga bisa mencapai sebuah target dasar ya, bukan target untuk bisa promosi lagi. Karena yang namanya demosi itu adalah standarisasi target dasar ya. Nah, nggak mungkin ketika dia membina, akhirnya target dasar pun nggak tercapai gitu loh. Jadi jangan terlalu kita punya pemikiran nightmare ya, yang kita wah sekarang ada demosi, ya tenang aja, fine-fine aja. Tapi di sisi lain, jadi ketika ada struktur organisasi di bawah kita yang memang pencapaiannya luar biasa, ya maka juga akan menguntungkan buat kita. Jadi jangan takut ya untuk ketika struktur organisasi di bawah kita itu bisa maju. Ketika mereka maju, maka sejalan dengan perkembangan kita. Artinya kalau ada orang yang sukses di bawah kita, pasti kita juga bisa sukses. Dan itu rumus struktur organisasi melalui jalur karir pet yang ada di Tanur Mutmainah. Kalau mau sukses, suksesin orang lain gitu loh. Siap Pak Reza. Wah, ini menarik Pak. Jadi memang seperti temanya kita ya Pak hari ini, Anda kaya, saya bahagia. Sayanya ini sebenarnya tidak hanya merefer ke Pak Reza, tapi juga ke leader-leader yang kita punya, BM dan BC semua gitu ya Pak ya. Iya, gitu karena ya, Pak? masih banyak gini Mas Eka, masih banyak narasi ya kan, saya nggak mau kasih tahu anak buah saya nggak mau daftarin anak buah saya ini ke dalam sistem. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti teman-teman belum paham tentang karir pet ya, tentang marketing plan-nya gitu. Jadi yang kita kejar sebenarnya adalah bukan direct selling-nya. Jadi ada 3 klasifikasi orang yang bergabung di Tanur. Ada yang mereka datang cuma hanya sekedar mau dapat free umroh.
ya dengan motivasi paling rendah ya, mereka carinya 1 jamaah per bulan ya dengan program Easy Umroh atau GoIS Umroh. Ada mereka yang datang ya karena memang dia mau mengejar program hijrah solusi, artinya mau mendapatkan income yang halal dalam jumlah yang mumpuni untuk menutupi kebutuhan hidupnya dari pekerjaan sebelumnya yang dia anggap tidak diridhoi oleh Allah, atau menjadi sebuah pekerjaan tambahan yang akhirnya bukan hanya akan membuahkan hasil secara income tapi membuahkan amal soleh. Ya, biasa kejar targetnya 5 jamaah. Tapi ada juga mereka yang akhirnya termotivasi berdasarkan karir pet ya. Mereka yang benar-benar mau super powerful, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, mau memberikan perubahan untuk diri dan orang di sekitarnya, khususnya orang-orang yang dia cintai, bisa bercita-cita tinggi, ya dia kejar proyeksinya top, Mas. Dia kejarnya jenjang karir, dia mau jadi BC, ya. Maka ketika dia jadi BC, mau nggak mau, yang atasnya juga ikut kedorong tuh, Mas. Gitu loh. Ketika ada anak buah kita ya termotivasi jadi BC, ya nanti ini sebenarnya pelajaran yang udah sering banget diajarin, ya kan? Kalau aja seorang BC bisa memotivasi IS-nya untuk bisa jadi BC, maka proyeksi income-nya itu sangat luar biasa. Cukup hanya dengan waktu 4 bulan, maka income grupnya saja, bukan direct selling, itu kurang lebih di angka 20 miliar rupiah, Mas. Mudah-mudahan 20 miliar tuh udah bisa bangun masjid, udah bisa sumbang rumah yatim, udah bisa saving buat memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya, jadi anak yang soleh, bisa kuliah ke luar negeri dan lain sebagainya, bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dicintai, bisa kasih hadiah buat orang tua, banyak yang bisa dilakukan. Artinya ini bisa untuk merubah hidup kita, bahkan bukan perubahan hidup di dunia, tapi perubahan hidup di dunia dan di akhirat. Karena ketika dia sukses, ya, dia punya income, bisa bangun masjid, ya, pahalanya dia bawa sampai akhirat, Mas. Dan orang yang punya duit nggak bisa bangun masjid, Mas.